saya Syera dan nanti ada teman saya Mariam. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi energi terbarukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan teman saya Mariam. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu nih, energi terbarukan itu apa sih? Oke, jadi energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas dan dipakai dan diperbarui secara terus-menerus dan energinya tidak terbatas. Jadi singkatnya, energi terbarukan adalah energi yang tidak ada habisnya. Jadi kita bisa memakai energi tersebut secara berulang-ulang. Oke, lanjut ke manfaat dari energi terbarukan. Jadi, energi terbarukan itu berkontribusi membantu mengatasi masalah iklim dan juga lingkungan dengan mengurangi ketergantungan penggunaan energi konvensional atau penggunaan energi bahan bakar fosil. Di sini kita juga bisa lihat manfaatnya, yaitu meminimalisir efek pemanasan global. Terus sumber energi tak terbatas yang tadi jadi dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, meningkatkan kesehatan masyarakat karena mengurangi pemanasan global, lalu meningkatkan lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat. Oke, lanjut. Di sini ada contoh dari energi terbarukan, yaitu panas bumi, sinar matahari, angin, biomasa, dan juga air. Oke, ini adalah contohnya. Di sini kita akan membahasnya satu-satu. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu panas bumi. Jadi, panas bumi adalah energi panas dari rembesan panas bumi yang ada di dalam batuan bumi, yaitu di daerah geotermal atau daerah yang mempunyai panas yang cukup tinggi. Oke, dan pemanfaatan dari panas bumi ini bisa kita lihat dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Di Indonesia sendiri, PLTP tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa. Kalau di Sumatera itu ada PLTP Surula dan di Jawa itu ada PLTP Gunung Salak di Jawa Barat. Oke, lanjut. Ini cara kerja PLTP sendiri bisa kita lihat di sini digambarkan ilustrasinya. Jadi pipa itu yang garis warna merah ini itu anggap aja pipa. Pipa dimasukkan ke dalam tanah sampai ke daerah geotermal. Daerah geotermalnya ini yang berwarna merah di bawah tanah bisa dilihat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan daerah geotermal itu daerah yang memiliki panas yang tinggi. Lalu di dalam daerah geotermal akan muncul air dan uap panas yang dialirkan ke atas melalui pipa sampai ke separator. Oke, lanjut. Nah, ini separatornya. Jadi tugas separator itu adalah memisahkan uap panas dan juga air, di mana air akan dikembalikan ke geotermal melalui sumur injeksi 1, sementara uap air akan dialirkan ke turbin. Jadi di sini yang warna oranye, garis warna oranye ini adalah air ya, air yang dikembalikan ke sumur injeksi. Lalu untuk uap airnya yang warna merah ini diteruskan, dialirkan ke turbin. Oke, lanjut. Di sini tadi sudah dialirkan, lalu turbin kemudian berputar dan menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik gitu. Dan uap air yang dihasilkan masuk ke dalam pendingin ke cooling water ini dan berubah menjadi air, lalu air tersebut masuk lagi ke sumur injeksi 2 dan balik lagi ke daerah geotermal. Seperti itu. Bisa dipahami? Sekarang lanjut ke pembahasan tentang kekurangan dari PLTP. Pastinya semua ada kekurangannya ya, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa, yaitu terbatas pada lokasi tertentu aja, karena kan harus mempunyai lokasinya itu harus lokasi dengan panas yang cukup tinggi gitu, dan itu nggak semua lokasi ada gitu. Jadi ini terbatas pada lokasi. Lalu biaya awal yang tinggi karena teknologinya, misalkan untuk pengeboran tanah dan sebagainya, pengeboran sumur seperti itu. Lalu lanjut, ini ada dampak terhadap lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca dan pencemaran air tanah. Jadi walaupun energi terbarukan ini ramah lingkungan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau tetap aja ada gas emisi rumah kaca yang dihasilkan dari proses pemanfaatan energi terbarukan seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sinar matahari.
Nah, sumber energi ini itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS sendiri di Indonesia itu belum terlalu banyak, tetapi ada di daerah Karangasem Bali dan juga Maluku di NTT. Oke, lanjut. Di sini bisa dilihat ada cara kerja dari PLTS. Nah, panel surya itu terdiri dari dua lapisan. Yang pertama itu silikon tipe S, yang kedua silikon tipe N, yang membantu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, setelah itu energi listrik akan disimpan di dalam baterai yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah atau ke konsumen. Contoh dari pemanfaatan PLTS ini yaitu lampu lalu lintas di pinggir jalan. Oke, lanjut. Di sini ada kekurangan dari PLTS. Yang pertama, sama seperti yang tadi, biaya awalnya tuh tinggi karena teknologi yang dibutuhkan harus canggih dan mahal gitu. Di sini panel suryanya sangat mahal. Yang kedua, itu kurangnya efisiensi ya, karena untuk menghasilkan energi yang banyak kita juga harus membutuhkan panel surya yang banyak gitu. Yang ketiga, ketergantungan pada cuaca, karena PLTS ini memanfaatkan sinar matahari. Jadi ketika cuaca mendung atau hujan, produksi listriknya itu akan berkurang atau bahkan hilang gitu. Energi angin. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB karena letak geografis Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan, dilewati garis khatulistiwa dan terdapat banyak pantai. Indonesia memiliki PLTB yaitu PLTB Jenopoto dan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Alat utama dalam PLTB adalah kincir angin yang tingginya sekitar 80 meter dan baling-baling sekitar 57 meter. Dengan tinggi dan kapasitas panjang seperti itu, listrik yang dihasilkan dapat mencapai 2,5 megawatt untuk setiap kincir angin. Proses kerja kincir angin yaitu dengan berputar karena energi angin di poros kincir terdapat turbin yang ikut berputar. Turbin kemudian memutar generator dan menghasilkan listrik. Lalu listrik akan disimpan atau dialirkan langsung ke pengguna. Kekurangan PLTB. Yang pertama yaitu memiliki ketergantungan pada angin. Yang kedua yaitu memiliki biaya awal yang tinggi. Yang ketiga yaitu memiliki efisiensi yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. PLTB membutuhkan banyak turbin untuk menghasilkan energi yang setara dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pengertian dari air. Air merupakan sumber energi terbarukan. Air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia sendiri, PLTA sudah cukup banyak, dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata, Jawa Barat. Cara kerja PLTA. Dalam PLTA, energi yang dipakai adalah energi potensial yang dijadikan energi gerak untuk memutar turbin, dan akhirnya generator menghasilkan listrik. Mulanya, air harus ditampung terlebih dahulu, kemudian dialirkan melalui kanal-kanal kecil. Kanal-kanal kecil tersebut mendapatkan turbin di dalamnya. Saat air mengalir, turbin akan berputar dan membuat generator menghasilkan listrik. Kemudian dikumpulkan atau langsung dialirkan ke konsumen. Kekurangan PLTA yaitu memiliki biaya awal yang tinggi, juga risiko bencana apabila ada kegagalan pada bendungan karena dapat menyebabkan banjir yang sangat besar. Yang ketiga yaitu perubahan aliran sungai yang berdampak pada ekosistem sungai. Pengertian dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik dari sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya adalah cangkang, kelapa sawit, batang tebu, sabut, dan kelapa. Proses pengolahan limbah biomasa. Yang pertama, pilah limbah biomasa
Limbah biomasa ini mempunyai berbagai jenis, yaitu limbah biomasa pertanian, peternakan, atau perkebunan. Yang kedua yaitu konversi termokimia. Pembakaran termokimia gasifikasi merupakan teknologi yang dapat melibatkan reaksi kimia. Dalam menghasilkan bahan bakar syngas, pada proses gasifikasi ini, biomasa dapat diproses menjadi biochar dan dibakar dengan udara terbatas pada suhu di atas 900 Celcius. Gas-gas tersebut kemudian direaksikan lagi oleh oksigen yang diperoleh dari udara, sehingga dihasilkan panas dari pembakaran tersebut. Yang ketiga adalah gas fuel atau syngas. Setelah proses gasifikasi, diperoleh syngas yang mirip dengan bahan bakar gas dari limbah biomasa. Yang keempat yaitu generator. Setelah diisi bahan bakar syngas dari limbah biomasa, lalu generator atau genset mengubahnya menjadi listrik. Kekurangan limbah biomasa. Yang pertama yaitu memiliki biaya awal yang tinggi, menghasilkan emisi polutan yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Contohnya nitrogen oksida dan sulfur oksida. Yang ketiga yaitu memiliki energi yang relatif rendah karena memerlukan banyak biaya. Yang ketiga, memiliki efisiensi energi yang relatif rendah karena memerlukan banyak biomasa untuk menghasilkan energi yang sama dengan memakai bahan bakar fosil.